Hai teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Fira Zahrotul akan menyampaikan materi tentang Ayo Lomba Pidato. Pengertian pidato. Pidato merupakan suatu kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi agar dapat menyatakan pendapatnya atau memberikan suatu gambaran pada suatu hal. Contoh pidato. Yang pertama, pidato kenegaraan. Yang kedua, pidato menyambut hari besar. Yang ketiga, pidato membangkit semangat. Yang keempat, pidato sambutan acara. Tujuan pidato. Yang pertama, mempengaruhi orang lain agar berpikir dan bertindak sesuai himbauan yang disampaikan. Yang kedua, memberi suatu pemahaman atau informasi melalui pidato yang disampaikan. Yang ketiga, membuat orang lain senang dengan pidato yang menghibur sehingga orang senang dan puas dengan ucapan yang. Bagian-bagian pidato. Yang pertama, salam pembuka. Bagian dari teks pidato yang biasanya terletak pada bagian awal yang menjadi pembukaan pidato. Contohnya, selamat pagi, salam sejahtera, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, kalimat pembuka. Bagian dari teks pidato berupa kalimat sapaan terhadap audiensi. Contohnya, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati. Yang ketiga, isi. Bagian dari teks pidato yang berisi inti dari informasi yang akan disampaikan atau dibicarakan dalam pidato. Yang keempat, kalimat penutup. Bagian dari teks pidato yang berisi simpulan, harapan, dan permintaan maaf kepada audiensi jika ada kesalahan dalam berkata dan juga menyinggung pendengar. Kelima, salam penutup. Bagian dari akhir teks pidato yang menjadi penutup pidato, contohnya selamat pagi dan terima kasih. Langkah-langkah menulis teks pidato. Yang pertama, tentukan tema pidato. Topik atau tema sebaiknya disesuaikan dengan momen tertentu sehingga mempunyai arti dan kegunaan bagi pendengar. Yang kedua, kumpulkan referensi bacaan. Referensi pidato dapat diperoleh dari pengalaman, hasil penelitian, imajinasi, ensiklopedia, atau internet. Yang kedua, buatlah rancangan teks pidato. Rancangan teks pidato disusun berupa salam pembuka, kalimat pembuka, isi, kalimat penutup, dan salam penutup. Yang keempat, rangkailah pidato. Rancangan teks pidato yang telah dibuat sebaiknya dirangkaikan menjadi teks pidato yang utuh. Perhatikan kalimat efektif dan gunakan kata-kata bagus saat menyusun pidato. Yang kelima, latihlah membacakan pidato. Berlatihlah membacakan teks pidato yang telah dibuat. Saat berlatih, perhatikan pelafalan dan intonasinya. Ada berbagai macam cara berpidato, yaitu membaca naskah, menghafalkan naskah, menggunakan kerangka pidato, dan tanpa naskah. Pada pelajaran ini, kamu akan berpidato dengan membaca naskah. Kamu mungkin pernah mendengarkan seseorang yang berpidato. Ada yang berpidato dengan menari, ada pula yang tidak. Agar kamu dapat berpidato dengan baik, bacalah dan pahami naskah pidato dengan baik. Persiapan yang baik sebelum berpidato akan mengurangi rasa gugupmu ketika berpidato, sehingga kamu pun dapat berpidato dengan baik. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika berpidato menggunakan naskah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum berpidato, bacalah naskah untuk memahami isinya. Yang kedua, mengetahui hal-hal penting seperti tujuan, nama acara,
dan undangan yang hadir dalam naskah. Yang ketiga, ketika berpidato, gunakan intonasi yang tepat. Yang keempat, pandanglah mata, jangan selalu terarah pada naskah, sesekali mata diarahkan kepada hadirin. Sekian materi untuk lomba pidato. Terima kasih.